Hai, ketemu lagi dengan saya Alif Imran Mohammed dari theconsulting.id. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita membuat harga pokok produksi atau apa saja sih unsur-unsur dalam harga pokok produksi. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tombol subscribe YouTube channel kami yaitu theconsulting.id, karena untuk klik tombol subscribe ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Nah, dan jangan lupa juga Bapak Ibu semua klik tombol loncengnya supaya Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan notifikasi seputar video konten kami yang akan kita upload setiap minggunya. Oke, jangan lupa untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bagaimana sih cara kita menghitung atau membuat harga pokok produksi. Nah, biasanya untuk menghitung suatu harga pokok produksi ini biasanya dalam suatu lingkup usaha di bagian manufaktur atau bidang usaha manufaktur, yang mana ada proses produksinya di situ. Nah, jadi apa sih harga pokok produksi? Itu adalah harga pokok produksi merupakan daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, tujuan dari harga pokok produksi adalah sebagai dasar untuk menentukan harga pokok atas barang yang akan kita jual. Nah, jadi harga pokok produksi ini dia akan menilai atau menghitung berapa sih biaya-biaya yang sudah kita keluarkan untuk produksi kita, dari proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Barang jadi ini yang mana akan kita jual misalkan ke customer, misalkan ke prinsipal, atau misalkan ke distributor. Nah, itu kan juga pasti juga harus menghitung. Kita kan sudah membuat suatu produk barang tapi kita nggak ngambil keuntungan, kan itu sangat tidak masuk akal ya juga ya. Kita makan sudah punya usaha, nggak mungkin untung. Nah, misalnya kita jual misalkan ke distributor, kita ngambil sesuai dengan harga produksi kita, kan gitu juga nggak mungkin. Pastinya kan juga kita membutuhkan income yang mana untuk investasi ke depannya dalam suatu perusahaan. Jadi itu kenapa pentingnya kita harus tahu dulu nih gimana sih cara menghitung harga pokok produksi, atau unsur-unsurnya aja guys. Unsur-unsurnya kira-kira apa saja sih dalam masuk komponen harga pokok produksi. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi itu ada dua metode. Yang pertama adalah variable costing, yang kedua adalah full costing. Nah, kalau misalkan dia menggunakan metode full costing, yaitu semua biaya produksi baik yang sifatnya variabel maupun yang sifatnya tetap dianggap bagian dari harga pokok produksinya. Apa sih Pak itu variabel? Nah, variabel yang dimaksud ini adalah pengeluaran biaya yang sifatnya tidak tetap. Artinya gini, contohnya misalkan biaya bahan penolong. Nah, kita kan misalkan mau membuat meja, terus kita dalam membuat meja ini kita tambahkan biaya penolongnya, misalkan contohnya biaya penolong seperti paku misalkan, atau contohnya misalkan ada payung. Nah, jadi kan mungkin ada meja yang kita mungkin kalau untuk restoran-restoran kan dia sudah menyediakan payungnya. Nah, ternyata payung ini kan sebagai bahan penolong kita, itu adalah sebagai penutup nanti, yang mana nantinya digunakan untuk kafe-kafe misalkan. Nah, itu termasuk dalam komponen biaya penolong. Nah, kadangkala kita memproduksi suatu meja kan tidak harus menggunakan payung semua. Bisa jadi kita memproduksi meja ini hanya sekedar meja aja tanpa menggunakan payung. Nah, jadi itu adalah sifatnya yang variabel. Nah, variabel yang dimaksud ini adalah biaya-biaya yang tidak kita keluarkan secara terus-menerus atau rutin. Nah, kalau misalkan biaya tetap itu kan biaya yang setiap bulan kita keluarkan. Contohnya misalkan kayak listrik, kayak air, terus kayak telepon. Nah, itu kan juga masuk komponen biaya tetap. Terus juga gaji. Nah, itu juga masuk dalam komponen biaya fix, biaya tetap. Biasanya istilahnya adalah fixed cost. Nah,
Walaupun tidak ada produksi ataupun produksi tidak berjalan, tapi kan kita tetap setiap bulan pasti membayar. Nah, kayak listrik, air dan sebagainya. Jadi biaya variabel ini menentukan dari kualitas atau proses produksinya. Tetapi kalau biaya tetap tidak melihat kualitas produksinya atau tidak mempengaruhi dari aktivitas produksi. Kalau biaya variabel dia akan berkaitan atau istilahnya berpatokan dari operasional atau aktivitas produksinya. Nah, itu adalah kalau tadi menggunakan full costing itu jadi semua biaya-biaya yang sudah kita keluarkan itu nanti akan masuk ke dalam komponen harga pokok produksi. Nah, tetapi kalau misalkan menggunakan variable costing itu adalah biaya variabel yang akan digunakan. Jadi biaya tetapnya tidak kita masukkan dalam komponen harga pokok produksi, tetapi kita keluarkan nih. Jadi yang masuk dalam harga pokok produksi itu adalah biaya variabel tadi. Itu adalah metode dalam menghitung harga pokok produksi. Nah, sekarang kita juga harus tahu unsur-unsur dalam biaya harga pokok produksi itu adalah ada apa saja. Itu yang pertama ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini kan sebagai dasar untuk kita membuat suatu produk. Misalkan kita mau membuat meja. Nah, bahannya apa? Bahannya kan dari kayu. Nah, dari kayu ini kita anggap sebagai biaya bahan baku kita. Nah, jadi misalkan gini, kayu ini nanti dari satu batang kayu kita olah, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagiannya ini nanti dia akan masuk dalam komponen biaya bahan setengah jadi. Nah, itu kan ada istilahnya bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Nah, jadi ketika kita dari pohon kita tebang menjadi beberapa kayu. Nah, kayu ini kan satu batang pohon kayu ini kan menjadi sebagai bahan baku kita. Nanti kita olah lagi, kita produksi lagi supaya membentuk jadi beberapa bagian itu masuk komponen dalam barang setengah jadi. Nah, dari barang setengah jadi ini kita olah lagi menjadi suatu meja yang merupakan dari komponen barang jadi. Nah, tapi kan dalam setiap proses ini kan juga ada nilainya. Nah, misalkan satu batang kayu kita memberikan nilai katakanlah 10.000. Nah, terus ternyata dari satu batang kayu ini kita pecah menjadi misalkan menjadi dua bagian, yang mana artinya dalam satu batang dari pecahan kayu itu kan satu batang kayu nilainya 10.000. Kita pecah lagi menjadi dua bagian, berarti dalam satu batang kayu pecahan tadi itu senilai 5.000. Nah, setelah itu kita olah lagi, kita produksi lagi dari bahan kayu tadi, kita menjadikan barang jadi seperti meja. Nah, dalam membuat meja itu kan juga pasti ada tambahan-tambahan biaya lagi atau tambahan bahan. Jadi dari misalkan kita sudah punya daftar nih, oh ternyata satu batang kayu ini untuk sebagai produksi meja itu punya nilai 5.000. Nah, nanti kita tambahkan, misalkan kita tambahkan paku, kita tambahkan baut, terus kita tambahkan kaki-kakinya nanti dan sebagainya. Terus kita juga nanti akan masukkan komponen-komponen tenaga kerjanya juga. Nah, jangan lupa tenaga kerja ini juga masuk dalam komponen harga pokok produksi. Nah, ini akan saya jelaskan selanjutnya nanti. Jadi dalam unsur-unsur harga pokok produksi itu adalah ada biaya bahan baku juga. Nah, itu sebagai nilainya dasarnya kita tadi untuk dalam menghitung harga pokok produksi. Tadi contohnya seperti satu batang kayu kita beri nilai harganya 10.000, terus kita proses, kita pecah jadi dua bagian. Nah, dalam masing-masing bagian itu nilainya adalah 5.000. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, biasanya istilahnya TKL ya, BTKL. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya atau tenaga kerja yang diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Nah, maksudnya adalah gini, kalau kita membuat suatu produksi barang, itu kan contohnya kalau misalkan di manufaktur, kita manufaktur furniture lah misalkan, kita kan dari bahan baku tadi, dari bahan baku kayu, kita olah menjadi beberapa bagian, itu kan juga membutuhkan tenaga.
Nah, biasanya kan kita pakai kuli, istilahnya kuli ya. Jadi dalam untuk membuat tenaga kerja ini kita anggap kuli ini sebagai komponen dari tenaga kerja kita. Nah, kan dia dari proses satu batang kayu kita potong menjadi beberapa bagian. Nah, itu juga kita juga harus perhitungkan. Nah, setiap kali satu produksi kita hargai berapa. Misalkan katakanlah satu kuli ini kamu produksi meja, untuk satu produksi meja saya kasih harga misalkan 30.000. Nah, jadi kita memberikan biaya tenaga kerja terhadap kuli tersebut untuk membuat suatu produksi barang meja ini itu membutuhkan biaya 30.000 per orangnya. Nah, per produksi, maksudnya per produksi membutuhkan biaya 30.000. Nah, jadi kan kita sudah punya bahan nih. Bahan baku kita yang tadi kita sudah pecah menjadi beberapa bagian itu adalah senilai 5.000. Nah, kita tambahkan biaya tenaga kerja. Nah, jadi total biaya produksi kita itu sudah mengumpulkan 35.000. Nah, setelah biaya tenaga kerja lalu ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini yang dimaksud adalah yang tadi biaya overhead ini misalkan contohnya seperti air, listrik, telepon, asuransi dan sebagainya. Nah, kira-kira biaya-biaya ini kita masukkan juga enggak? Nah, misalkan kita hitung nih tagihan listrik kita katakanlah misalkan 500.000 dalam satu bulan. Nah, kita kan juga harus membagikan kira-kira listrik kita, karena kan untuk suatu produksi kan juga membutuhkan tenaga listrik. Nah, kira-kira itu juga bisa masukkan ke dalam komponen harga pokok produksi yang mana masuk dalam kategori biaya overhead. Katakanlah kita masukkan listrik dan air senilai 5.000 misalkan. Nah, jadi tidak kan tadi kan kita punya harga biaya bahan baku kita senilai 5.000. Terus kita mengasih harga untuk tenaga kerja kita senilai 30.000. Kita sudah mengumpulkan biaya 35.000. Terus kita tambahkan biaya overheadnya. Biaya overhead ini yang senilai 5.000. Berarti biaya untuk membuat satu produksi meja ini memiliki nilai sebesar 40.000. Nah, jadi seperti itu untuk kita menghitung harga pokok produksinya, kita harus tahu berapa biaya bahan baku kita, terus berapa sih biaya tenaga kerja dan apa saja sih biaya overhead yang kita masukkan untuk menjadi istilahnya nilai produk modal kita. Nah, kita kan juga suatu produksi membutuhkan pasti juga ada nilainya. Nah, itu juga sebagai dasar kita untuk menentukan kira-kira barang yang kita jual ini kita kasih harga berapa. Nah, dan juga kita mempertimbangkan margin kita atau kita dari proses produksi yang kita lakukan ini saya mau ngambil untung berapa, misalkan 15% kan. Jadi misalkan tadi kita punya harga bahan produksi kita itu ternyata bernilai 40.000. Misalkan saya jual ke customer harganya 65.000. Nah, berarti kan kita punya keuntungan sebesar 25.000. Nah, 25.000 itu nanti ada sebagai keuntungan kita. Nah, seperti itu cara gimana sih kita menghitung atau membuat suatu harga pokok produksi, yang mana fungsinya harga pokok produksi ini sebagai dasar kita untuk menentukan harga jualnya. Jadi yang pertama yaitu adalah harus tahu unsur dalam harga produksi itu adalah pasti ada bahan baku, ada tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Nah, biaya bahan baku ini adalah berapa sih nilai bahan kita. Tadi contohnya seperti potongan kayu yang kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang beberapa bagian ini bernilai seharga 5.000. Nah, tadi terus tenaga kerjanya kita kasih harga dalam satu produksi, kita memberikan upah ke kuli tersebut senilai 30.000. Nah, dan juga biaya overheadnya. Nah, kita juga membutuhkan tenaga tambahan lagi untuk membuat suatu produk. Nah, itu misalkan contoh listrik kita kasih harga 5.000. Nah, itu jadi ketiga komponen ini yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung harga pokok produksi. Oke. Seperti itu penjelasan mengenai harga produksi. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan silakan tulis di komen di bawah ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.